Kemudian untuk pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dan dapat buka kembali pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selain warung, dalam SE tersebut juga mengatur tentang jam buka kafe dan restoran saat Ramadan. Dikutip dari surya.co.id, jam operasional kafe dan restoran dapat dibuka pada malam hari, yakni mulai pukul 18 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dapat buka kembali pada pukul 2 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Dalam SE tersebut juga tertulis, warung, kafe, restoran, dan sejenisnya yang melayani makan minum pada siang hari harus ditutup tirai atau kain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat masyarakat umum. Selanjutnya untuk tempat hiburan malam, panti pijat, diskotik, tempat karaoke, dan sejenisnya dilarang untuk beroperasi saat Ramadan. Aturan juga memuat soal aktivitas keramaian yang kemungkinan terjadi pada malam Lebaran 2022. Dalam SE disebutkan bahwa wali kota melarang adanya takbir keliling saat malam Lebaran. Takbiran hanya diperbolehkan di tempat ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan. Menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan peraturan baru. Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi membatasi volume speaker masjid baik di dalam dan di luar ruangan. Dikutip dari tribunnews.com, Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Arab Saudi meminta kepada pengurus masjid dan para takmir untuk mematuhi peraturan baru. Pengaturan volume speaker hanya digunakan untuk azan dan iqamah. Sedangkan speaker dalam masjid tidak diperbolehkan menggunakan volume melebihi sepertiga dari batas maksimal. Tak hanya penggunaan speaker, namun kementerian juga membuat peraturan tentang buka bersama di masjid. Buka bersama boleh dilakukan jika sudah mendapat izin dari otoritas. Rupanya aturan tersebut bukanlah pertama kali diterapkan di Arab Saudi. Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi tak ingin mematikan usaha para pedagang yang tengah mulai bangkit di bulan Ramadan mendatang. Untuk itu, pihaknya memperbolehkan warung makanan untuk tetap membuka usahanya dengan syarat harus menghormati masyarakat yang tengah menjalani ibadah puasa. Dikutip dari tribunbekasi.com, hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, Hasnul Khalid pada Senin 28 Maret 2022. Hasnul mengatakan ia memiliki pandangan tersendiri untuk memperbolehkan pengusaha makanan untuk tetap buka selama bulan Ramadan. Dengan alasan ia tak ingin mematikan usaha para pedagang yang tengah mulai bangkit mencari nafkah selama pandemi. Hasnul mengatakan dirinya tidak ingin memberatkan masyarakat dengan kebijakan tertentu. Oleh karena itu, MUI Kota Bekasi memperbolehkan usaha tempat makan untuk bisa buka seperti biasa. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Bekasi, Widaya Subroto, memprediksi akan terjadi kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang Ramadan mendatang. Kenaikan harga terjadi tidak berlangsung lama dan akan kembali stabil. Untuk itu, masyarakat tak perlu khawatir mengenai kenaikan harga tersebut. Pihaknya juga memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Bekasi cukup memadai. Ratusan botol minuman keras atau miras dari berbagai merek dan bukan pasangan suami istri diamankan petugas Satpol PP, TNI, dan Polri di wilayah Batanghari. Miras tersebut disita dari suatu warung yang terletak di Kecamatan Pemayung.
Sementara pasangan bukan suami istri ini digerebek petugas ketika sedang ngamar di warung esek-esek. Tim gabungan tersebut tengah menggelar razia penyakit masyarakat atau pekat menjelang Ramadan pada Selasa 29 Maret malam. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Musa Wira yang akan melaporkannya. Silakan rekan Musa. Baik, selamat sore rekan Firda dan selamat sore Tribuners. Memang dalam operasi pekat kali ini sebagai bentuk dari menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Batanghari menjelang bulan Ramadan ini. Dan dari operasi ini tim dibagi dua, yang mana masing-masing tim menyisir ke daerah Kecamatan Pemayung. Mengingat di Batanghari ini ada 8 kecamatan. Untuk awal operasi ini dilakukan di Kecamatan Pemayung. Tim terdiri dari Satpol PP Batanghari, TNI, dan Polri. Bergerak pada pukul 8 malam hingga pukul 23:30. Dan untuk diketahui, tim dalam razia pekat ini mengamankan sebanyak 152 botol minuman keras dari berbagai jenis merek. Namun di lokasi yang berbeda, petugas juga mendapati ada pasangan yang bukan suami istri sedang berada di dalam kamar dan satu orang PSK yang saat itu kedapatan sedang berada di warung yang diduga lokasi prostitusi di Marebulian. Dan untuk diketahui, untuk 152 minuman keras saat ini telah dibawa ke kantor Satpol PP Batanghari untuk didata, dan untuk penjualnya dipanggil dan untuk dimintai keterangan dan akan dikenakan sanksi sesuai penegakan Perda nomor 6 tahun 2015, tindak pidana ringan. Dan untuk PSK dan bukan pasangan suami istri yang telah diamankan nantinya akan dilakukan BAP oleh PPNS Satpol PP Batanghari, dan untuk Satpol PP Batanghari sendiri akan melaporkan kejadian ini kepada pimpinan yang lebih tinggi. Dan untuk kedepannya menjelang Ramadan ini, Satpol PP Batanghari akan rutin melakukan razia pekat karena upaya ini untuk mencegah gangguan keamanan. Karena dalam beberapa hari Satpol PP Batanghari melakukan pemetaan di wilayah Batanghari, memang masih ditemukan titik-titik yang masih diduga terkait penyakit masyarakat yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Musa Wira atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimpun oleh rekan Musa dari Adnan, Kepala Satpol PP Batanghari. Berikut liputannya untuk Anda. Apa aja hasil yang kita dapatkan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami dari Satpol PP bergabungan razia pekat dari Satpol PP dan dari TNI Polri yang dimulai dari jam 20.00 sampai dengan jam 23.30 tadi, bahwa di Kabupaten Batanghari dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, kami telah melaksanakan operasi pekat dengan hasil sebanyak 152 botol kita amankan. Kemudian ada 2 orang PSK dan juga kita amankan. Kondisi sekarang dalam keadaan sehat mereka dan sedang di BAP oleh PPNS Satpol PP Kota Batanghari, dan mudah-mudahan nanti akan kami tindak lanjuti dan akan kami laporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rencanakan sampai dengan menjelang bulan suci Ramadan ini akan tetap kita lakukan pengawasan ini, karena kami telah melaksanakan deteksi dini lebih kurang 7 hari ini. Ada beberapa titik yang masih kami duga ada terkait dengan penyakit-penyakit masyarakat ini yang harus kita tindak lanjuti, karena mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini akan memasuki bulan suci Ramadan, kita akan menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bagi khusus untuk miras sendiri, Pak Kasat, apa sih sanksi yang diterima oleh penjual dan ini di mana diamankannya, Pak Kasat?
Ini akan kita amankan di kantor Satpol PP. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari penegakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 bahwa terkait dengan tindak pidana ringan ini harus kita tindak lanjuti, dan sampai dengan hari ini kita masih melakukan deteksi dini dan pengawasan terhadap. Kegiatan unik jelang Ramadan ini juga dilakukan di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin, yakni Pawai Songsong Ramadan. Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin ini berlokasi di Desa Blambangan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Ada banyak kegiatan di Pawai ini, Tribuner, seperti aksi perkusi drum band, arak-arakan manusia menggunakan alat peraga, dan yang unik yaitu para santri menggunakan pakaian seperti hantu begitu, menyerupai pocong ataupun kuntilanak dan sebagainya. Tujuannya cik 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 cik. Cik 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 cik.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pemirsa, ini diliput langsung oleh media TV, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, dan tentu yang saya hormati sahabat-sahabat media. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan hasil dari sidang isbat tersebut. Sidang tadi sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Komisi 8 DPR RI, para pejabat eselon 1 dan 2, Ditjen Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, perwakilan BMKG, dari BUS KITB, dari Badan Informasi Geospasial, dan dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga dari anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Mereka semua sebagian kita hadirkan di sini dan sebagian mengikuti sidang dari tempat masing-masing. Sidang isbat tadi diawali dengan pemaparan hilal yang tadi disampaikan menjelang maghrib oleh Profesor Thomas Jamaluddin, salah satu anggota dari tim unifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 1 derajat 6,78 menit sampai dengan 2 derajat 10,02 menit. Ini adalah posisi hilal yang berdasarkan hisab, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang isbat tadi baru kita mulai dan hasilnya berikut ini saya akan sampaikan. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab atau dengan cara perhitungan, dan metode kedua yaitu metode ru'yat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk kita pahami bersama bahwa 2 metode ini, baik metode hisab maupun ru'yat, bukan 2 metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan. Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain karena keduanya sama pentingnya. Karena itu, seorang peruqyah tentu harus menguasai hisab, karena tanpa hisab dia tidak bisa meruqyah dengan baik. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal harus diruqyat. Pemerintah sudah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini, karena kedua metode ini penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah diinformasikan dengan laporan sejumlah Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik ruqyat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dari 101 titik ini yang melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dari 101 titik ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, saudara sekalian, dengan 2 hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria MABIMS baru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.
serta laporan Ru'yatul Hilal secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masehi. Ini sidang isbat, hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol sekaligus cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia, dan kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud kebersamaan kita semua sebagai sesama anak bangsa untuk menatap masa depan Indonesia dan bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Saudara-saudara sekalian, ini laporan dari sidang isbat, dan tentu nanti kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Zaidi yang mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting yang diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya persilakan Bapak Abdullah Zaidi untuk bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa, para hadirin, terutama kami hormati kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran Kementerian Agama. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT bahwa baru saja sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Agama mengenai penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang insya Allah akan jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April 2022 Masehi, yang insya Allah kita akan memulai bersama-sama awal Ramadan. Pernyataan ini telah disepakati bersama tadi pada sidang isbat antara Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia beserta ormas-ormas Islam yang hadir, yang sebelum ditetapkan Bapak Menteri Agama meminta pertimbangan dari berbagai ormas Islam dari hasil pantauan malam hari ini yang ternyata dari seluruh wilayah Indonesia 34 provinsi tidak melihat Ru'yatul Hilal. Dengan demikian maka insya Allah 1 Ramadan akan jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April 2022. Kita bersyukur pada Allah SWT, tentunya sebagian saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang akan memulai puasanya esok hari Sabtu tidak mengurangi arti kebersamaan kita. Kita boleh berbeda, tetapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita, terutama di saat kita melaksanakan ibadah yang maha suci, ibadah Ramadan di bulan yang penuh barokah, penuh rahmah ini. Marilah kita jadikan momentum Ramadan adalah momentum kebersamaan kita untuk menghindari segala perselisihan, perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Karena ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan yang ada adalah membawa rahmah selama kita senantiasa mengacu kepada bagaimana kita menyatukan hati kita bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dapat kita isi dengan banyak amal-amal kebaikan, dengan ibadah, kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita terhadap masyarakat sekitar, sehingga ibadah Ramadan, ibadah puasa tahun ini akan mempunyai makna yang khusus dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tentunya kepada Bapak Menteri Agama dan seluruh jajarannya kami ucapkan terima kasih atas segala pedulian dan partisipasinya dalam kegiatan keumatan ini.
Ja'anallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, izinkan kami menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk tetap menjaga keamanan, persatuan, dan ketertiban agar kita tetap bisa menjaga masyarakat kita menjadi masyarakat yang benar-benar moderat dan toleran dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin dan menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Demikian, dan mari kita tutup konferensi pers ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Allah yuwafiquna fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang besar